Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Jamasbah. Jamasbah itu singkatan Jamaah Masjid Bantul. Oh nggih, sami nggih berarti. Yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat karunia, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir di Masjid Jamasbah yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi. Laras Ibu, Bapak? Nggih. Rasulullah bersabda, barang siapa yang keluar dari rumah dengan nawaitu untuk mencari ilmu, maka dia dicatat mendapatkan pahala jihad fi sabilillah sampai nanti pulang kembali ke rumah. Jadi insya Allah kita dicatat oleh Allah mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat beliau besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu nun sewu, pada kesempatan pagi hari ini kula mendapatkan judulnya apa Ibu? Dereng ngertos Ibu. Oh dereng. Bapak-bapak dereng ngertos judulnya apa? Kalau tidak salah judulnya adalah toleransi di dalam Islam. Niki judul ngeri-ngeri sedap, begitu nggih? Karena nun sewu sekarang ini umat Islam itu banyak mendapatkan tuduhan. Beres? Umat Islam dikatakan umat yang tidak toleran. Nopo bahasa kerennya intoleran. Umat Islam dikatakan radikal, begitu nggih? Radikal. Banyak radikalisme di kalangan umat Islam. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya bagaimana Islam itu memahami toleransi? Bagaimana Islam itu mengajarkan toleransi kepada umatnya? Bapak Ibu, toleransi itu muncul tentunya karena ada perbedaan. Gini apa mboten? Nggih. Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini berpasang-pasangan, zaujaini, berbeda-beda. Wonten lanang, wonten wedok. Ada siang, ada malam. Ada apa lagi yang berpasang-pasangan? Ada bawah, ada atas. Nggih. Oh, ada samping juga ya. Samping kanan, samping kiri. Sing mboten wonten pasangan ini ku napa, Bu? Wonten, Bu. Kacang panjang. Kacang panjang niku nek dirisi cili-cili niku jenenge kacang pendek napa tetep kacang panjang? Tetap kacang panjang niku. Iya. Jadi toleransi itu bermula dari adanya perbedaan. Karena kita itu di Indonesia berbeda, karena kita itu di dunia itu berbeda-beda, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, maka kita perlu adanya toleransi. Mekaten nggih? Nah, Bapak Ibu nyuwun pangapunten sewu, toleransi itu sebetulnya diterjemahkan sebagai apa? Sikap saling menghormati
perbedaan atau sikap tidak saling mengganggu dalam perbedaan? Panjenengan milih sing pundi? Toleransi adalah titik. A, saling menghormati. B, tidak saling mengganggu. Jenengan pilih sing pundi? Pilih sing? Dua-duanya? Aku tukang pilih salah siji kok yo. Nggih. A apa B? Toleransi itu sikap saling menghormati atau tidak saling mengganggu? Iya, loh, sing bener sing pundi? A apa B niki? Iya, kabeh. Iya, kalau di dalam Islam toleransi itu lebih kepada yang B, tidak saling mengganggu. Ngerti niku nggih? Nah, niku kita simpen dulu. Nah, bagaimana Islam itu mensikapi sing jenenge perbedaan? Bu, Al-Quranul Karim 1400 tahun yang lalu itu sudah mengakui ada yang namanya kebinekaan atau perbedaan. Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 berfirman, yang insya Allah panjenengan sudah pada hafal semua. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Artosipun napa? Wahai manusia, niki manusia nggih, mboten ming orang yang beriman atau orang Islam, tapi seluruh manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya telah aku ciptakan, Allah menciptakan kalian manusia itu berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi nenek moyang manusia adalah sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan dijadikan kalian manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya? Lita'arufu, agar kalian saling kenal mengenal. Ya? Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sehingga Bapak Ibu nusewu onten napa mboten istimewanya orang Jawa dibandingkan dengan orang luar Jawa? Onten napa mboten? Tidak ada istimewanya. Istimewanya tergantung kepada takwanya, tentu saja begitu. Nggih napa mboten? Islam itu turunnya di mana, Bu? Di Arab, begitu nggih? Quran yang diturunkan sebagai petunjuk untuk umat Islam berbahasa Arab. Pertanyaan, ada nggak istimewanya orang Arab dengan orang yang non Arab? Onten apa mboten istimewanya? Tidak ada kelebihan kecuali takwanya. Gini apa mboten? Ini konsep kebinekaan di dalam Islam. Allah yang menciptakan manusia itu berasal dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, kemudian beranak pinak seperti sekarang ini. Sekarang pun penduduk dunia itu kurang lebih ada 8 miliar manusia. Sukunya banyak sekali. Tapi tidak ada istimewanya satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya, satu manusia dibandingkan dengan manusia yang lain. Yang membedakan di antara mereka, yang paling hebat di antara mereka, tergantung kepada takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten nggih? Ini permakluman nggih Islam nggih Allah di dalam Al-Qur'an terhadap keberagaman dan kepada kebinekaan. Jadi jangan ajari umat Islam tentang hormat menghormati di dalam keberagaman dan kebinekaan. Gini apa mboten? Karena 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah ngendika ngaten menika. Tidak ada istimewanya kami orang Arab dibandingkan dengan orang non Arab. Rasulullah dalam sebuah hadis ngendika ngaten menika. Tidak ada istimewanya.
Dan barang siapa yang mati karena ashabiyah, karena kesukuan, maka matinya adalah jahiliyah, matinya dalam kebodohan. Nah, di Indonesia ini Pancasila kita yang dilambangkan dengan Garuda Pancasila itu mencengkeram satu tulisan yang surasane nopo, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika niku artosipun berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Jadi yang tertulis di dalam lambang negara kita Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi satu, itu sudah lama disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Jadi keberagaman, kebinekaan itu adalah sesuatu yang lumrah, itu adalah sunnatullah. Termasuk juga perbedaan agama. Perbedaan agama juga sesuatu yang lumrah, merupakan sunnatullah. Bu, pertanyaan. Saged napa mboten Gusti Allah yang Maha Kuasa itu membuat manusia di muka bumi ini seluruhnya beriman? Saged napa mboten? Saged lah, Maha Kuasa aja. Ini mboten. Rumangsane napa? Allah Maha Kuasa itu bisa berbuat apapun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah bisa berbuat apa saja sekehendaknya. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut hidayah itu juga dari siapa yang dikehendaki. Kalau Allah ngersakaken pamannya Rasulullah yang bernama Abu Thalib, bapaknya Ali bin Abi Thalib, itu diberikan hidayah. Rasulullah ketika Abu Thalib meninggal dunia, Rasulullah setengahnya gelo. Ya Allah, kenapa pamanku yang begitu besar jasanya kepada Islam ini, yang melindungi aku dari serangan orang-orang kafir Quraisy di Mekah, meninggal dalam keadaan kafir? Kata Allah, Muhammad, tugas kamu itu hanya menyampaikan. Wong dene hidayah itu urusanku. Aku memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan aku mencabutnya dari siapa yang dikehendaki. Allah bisa nggak membuat seluruh manusia di muka bumi ini beriman? Sakit? Sakit. Tapi nyatanya onten sing beriman, onten sing boten, onten sing Islam, onten sing boten Islam. Jadi ini merupakan ketetapan atau sunnatullah, sebagaimana Allah menciptakan keberagaman bersuku-suku dan berbangsa-bangsa tadi. Sehingga dalam hal kebinekaan, keberagaman, Islam juga tidak ada masalah, ya. Sehingga jangan ajari umat Islam dengan menerima keberagaman atau kebinekaan. Nah, tapi Bapak Ibu nusewu, tulisan di dalam Garuda Pancasila sing surasane Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari sebuah buku yang bernama Sutasoma. Itu sebuah kakawin. Kakawin itu dudu pernikahan nggih. Kakawin itu maksudnya karya sastra, ngaten niku. Karya sastra, buku yang namanya Sutasoma yang dibuat, yang ditulis oleh Empu sinten nggih? Empu Gandring. Sanes, nek Empu Gandring iku sing gawe pedang niku nggih. Empu sinten, Bu? Empu Tantular nggih. Empu Tantular. Empu Tantulanku artinya apa? Mboten ngerti. Tan niku napa tan? Tan itu tidak. Tan kiniro tidak bisa dikira, gitu. Tan itu tidak. Empu tan tular. Nek tular itu apa? Nular. Jenengan kok nular, nggih. Jadi empu tan tular itu kira-kira artinya apa? Empu sing mboten nular. Padahal Covid wae orang nular. Nggih. Empu tantular niku maksudnya orang yang teguh. Dia tidak gampang ditulari atau dipengaruhi. Ngaten niku. Nggih. Empu tantular niku orang yang hebat pada waktu itu.
Cuma nusewu di dalam sejarah tertulis Empu Tantular itu beragama Buddha. Pada waktu itu ada agama satu lagi yaitu Hindu Shiva. Seperti Hindu teman-teman di Bali itu agamanya Hindu Shiva. Shiva itu dewa yang sifatnya merusak. Sehingga nusewu dewanya orang Bali itu saben dina niku pengennya arep ngrusak wae ngoten. Nggih, karena ada dewa Brahma pencipta, kemudian dewa Wisnu pemelihara. Nah, Hindunya di Indonesia itu seperti Hindu zaman Empu Tantular itu Hindu Shiva. Sehingga orang Bali setiap hari mesti bikin banten. Besok banten. Banten itu nusewu sesaji yang dibuat dari apa Mi? Iya, dari apa namanya tuh? Janur, nggih? Janur. Niku bojo kula wong Bali, nggih. Aslinya Bali dan Pasar tapi sampun muslim dari dulu. Cuma saudara-saudaranya masih banyak yang Hindu. Orang-orang Hindu Bali itu Hindu Shiva. Jadi setiap hari itu dewanya itu akan merusak dia. Makanya dari itu setiap hari dia harus bikin sesaji. Setiap pagi. Ngaten niku. Nah, Empu Tantular itu agamanya konon beragama Buddha. Pada waktu itu ada agama satu lagi yaitu agama Hindu Shiva. Tapi Bu, Pak, Empu Tantular itu tidak cuma menuliskan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Ada satu lagi kelanjutan daripada kalimat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu nopo? Cuma tidak ditulis di dalam lambang negara kita Garuda Pancasila. Tulisannya pun kelanjutannya adalah Tanhana Dharma Mangrua. Ya, ada dulu institut namanya Tanhana Dharma Mangrua. Tanhana Dharma Mangrua itu artinya apa? Tan niku napa wau? Tidak. Hana hono. Nih hane dilangi dadi ono alias ada. Tanhana artinya tidak ada. Dharma itu apa? Dharma itu satu ajaran, atau keyakinan. Ya, Tanhana Dharma Mangrua. Mangrua niku napa? Mangru niku napa? Mendua. Wah, dan cocok tenan jenengan basa Jawane sip tenan. Niki nek ujian basa Jawa bijine do songo kabeh niki. Nggih. Bahasa Jawa niku bahasa yang luar biasa nggih, Bu. Luar biasa loh bahasa Jawa niki. Jatuh. Bahasa Jawane napa? Dawah niku ora nek simbah. Nek jenengan tiba. Beda, gini mboten. Terus nek jatuh tapi ke depan. Apa? Njlungup. Wonten sing ngrungkep mboten? Mengkurep ora tiba ya, nggih. Nggih. Ya. Njlungup. Jatuh ke belakang. Apa? Ngeblak. Wah, kayak Pak Haji Burhan ngeblak. Nah, Allah boleh mendalik. Niku kira-kira tibune mengarep napa memburi? Memburi. Perlu dijelaskan apa mboten? Mboten perlu. Sing jenenge ngeblak ya mesti memburi. Wonten geledak. Itu ya juga ke belakang. Hebat banget sing jenenge basa Jawa niku. Sing jenenge tidur saja. Basa Jawane werna-werna. Tilem niku nek kangge sinten? Ya, kangge Mas Tilem. Nek sare niku kangge siang sepuh Simbah Sare. Nek ngarsa dalem nendro, mboten ngarsa dalem kok tilem. Oh mboten, nendro. Luwih dhuwur meleh. Gitu. Lah nek bayi bobo, ora bayi kok nendro, nggih, bayi ki bobo. Napa malih? Nek kok yang turu, ora tangi-tangi, jenenge mati ngawur wae. Jenenge jempong. Nggih? Jenengan kenal kali sate Pak Pong mboten?
sate Pak Pong niku jenenge sinten? Oh jempong itu. Iya, kenapa kok parapannya Pak Pong? Soalnya Rini ku sering turu. Jadi di parapi jempong wae. Akhirnya jadi Pak Pong. Ini jebule alhamdulillah cilikane turu-turu ngaten niku barang wis gede dadi wong sukses. Mungkin putrane jangan do turu-turu aja di omeli, sapa ngerti dadi pengusaha. Satu hari itu katanya 60 kambing. Konco kula niku nusu dadi supplier, akhirnya menyerah. Kenapa? Karena nusu Pak Pong itu sekali beli itu 300 ekor untuk beberapa hari. Konco kula angkat tangan. Nama aslinya Pak Pong niku Muhammad Ustadzi. Ustadz niku janjane. Karepe wong tuane dongane ngaten niku, nggih. Ning malah dadi pengusaha sate kambing ya. Kula aja ngomong napa to buku tekan Pak Pong barang. Oh nggih. Nah, terus kalau misalnya nusewu bayi niku bobok, nek kucing turu. Niku basa Jawane napa? Kucing niku napa padahal? Kucing sareng ngaten niku. Kucing niku micek. Niku ngendikane Ustaz Saibani kula kalau mboten ngerti. Jadi ini onton bocah turu terumon kok aja micek wae kok gitu. Mboten ngaten niku. Basa Jawa niku luar biasa. Nggih. Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Tanhana Dharma Mangrua. Tidak ada keyakinan yang maro, yang mendua. Kulo nusewu mikir-mikir ngaten Bu. Gek emputan tular itu agamanya Islam. Gek loh. Gek. Soalnya nopo? Emputan tular itu nusewu hidup pada zaman siapa? Zaman kejayaan kerajaan Majapahit. Rajanya sinten? Nggih, rajanya itu Raja Sanagara yang kita kenal dengan Hayam Wuruk. Patihnya yang terkenal sinten? Gajah Mada. Gajah Mada itu konon kabarnya juga beragama Islam. Cuman nusewu yang tertulis di YouTube, teng Google itu masih beragama Buddha atau beragama Hindu. Islam itu nyebarnya, Islam itu kan nusewu Rasulullah lahir tahun 571 Masehi nggih. Terus kemudian jadi nabi umur 40 tahun. Setelah itu sedo umur 63 tahun. Setelah itu yang namanya Islam itu menyebar sudah ke seluruh dunia. Bahkan salah satu sahabat Rasulullah ya, pemanah pertama di dalam Islam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas itu diyakini makamnya itu adalah di Guangzhou, China. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu sudah nyebar ke sana kemari. Dan kerajaan pertama Islam di Indonesia itu bukan Samudra Pasai, tapi kerajaan Perlak di Aceh. Tahun berapa berdirinya? 840 Masehi sampai 1200-an. Jadi salah kalau dikatakan bahwa Islam itu datang ke Nusantara itu dibawa oleh pedagang-pedagang Gujarat India, mboten. Itu baru tahun 1400-an. Tapi sahabat-sahabat Rasulullah sudah keliling dunia, sudah kesana kemari. Bahkan Rasulullah ketika dalam sebuah hadis, thalabul ilmi walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri China. Jadi China pada waktu itu sudah dalam jangkauan umat Islam. Nah, saya kok curiga, mboten curiga. Napa jenenge? Kira-kira ki kayane kok agamane kok Islam niki si emputan tular itu. Raja Hayam Wuruk itu meninggal tahun 1391. Sedangkan Sunan pertama, Wali Songo yang pertama ada di Nusantara niku Sunan sinten? Wali Songo. Sunan Kalijogo mboten keri niku. Sunan Gresik.
Sunan Gresik itu meninggal tahun 1419. Meninggalnya 1419. Kira-kira ketemu napa mboten kali Hayam Wuruk? Wallahu a'lam bishawab sih. Kalau nggih mboten ngerti riwayatnya. Cuma Nun Sewu Islam itu sudah ada di Nusantara itu lama gitu. Oke. Ini persis dengan ajaran Islam. Ya, tidak ada keyakinan yang mendua. Itulah sila pertama di dalam Pancasila kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini siji, Tuhan ini siji. Entuk napa mboten Tuhane loro? Mboten. Piye to sampean niku? Tuhan kok iso loro ki piye? Wonten napa mbak saged napa mboten? Parang napa mboten Tuhan niku telu? Parang mboten? Ya tidak boleh dong. Ya, Tuhannya majemuk, boleh apa enggak? Enggak boleh. Tuhannya orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu berapa Tuhannya? Banyak, pinten? 330 Tuhannya diwujudkan dalam bentuk berhala-berhala yang ditaruh di dalam Ka'bah. Dan sebagian besar dari mereka itu adalah orang-orang soleh zaman Nabi Nuh yang dituhankan oleh mereka. Orang yang soleh di zaman Nabi Nuh itu dakwah ratusan tahun, Bu. Nabi Nuh itu umurnya 1000 tahunan. Tapi konon hanya mendapatkan pengikut sahabat itu cuma sedikit, kurang lebih cuma 40-an. Ya memang pada waktu itu manusia jumlahnya juga baru sedikit. Kemudian diberi azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala berupa banjir bandang. Di dalam Injil dikatakan selama 40 hari 40 malam hujan terus menerus dan seluruh mata air di muka bumi ini mengeluarkan air sehingga seluruh daratan di bumi pada waktu itu kelem kabeh, termasuk Gunung Merapi. Gunung Merapi ini ya kira-kira kelem kira-kira nggih. Kenapa? Karena Kan'an anaknya Nabi Nuh itu diajak naik ke kapalnya Nabi Nuh. Kan'an, ayo ikut ke dalam kapalnya bapak ini. Tapi Kan'an mengatakan, boten, saya akan naik ke gunung yang paling tinggi. Paling-paling juga banjirnya nggak sampai ke gunung yang paling tinggi. Akhirnya Kan'an mati binasa, tenggelam. Kenapa? Karena gunungnya ya kelelep. Iya betul. Ya. Nah, napa jenenge? Kula aja ngomongno Bu kok malah lali tekan kanan. Nah, jadi Nun Sewu yang namanya ketuhanan yang Maha Esa itu adalah cuma satu. Tuhannya itu tidak banyak. Tidak seperti orang-orang kafir Quraisy sampai 330 berhala. Dan mereka itu orang-orang soleh zaman Nabi Nuh ya. Jadi iblis ini luar biasa, Bu. Luar biasa dalam menggoda dan menyesatkan kita manusia. Pripun niku Jan? Sahabat-sahabatnya Nabi Nuh begitu diselamatkan oleh Allah mendarat, konon mendaratnya di satu daerah, di satu gunung yang sekarang itu Nun Sewu masuk ke wilayah Turki ya. Di sana turun terus kemudian menyebar, beranak pinak dan sebagainya. Itu orang-orang soleh ini yang kurang lebih jumlahnya sekitar 40-an itu sampai meninggalnya sahabat ini diteruskan kesolehannya oleh anak-anaknya. Anak-anaknya berarti anaknya sahabat itu kita sebut tabi'in gitu ya. Tabi'innya itu masih soleh. Cuman tabi'innya ini digoda oleh iblis untuk membuat patung. Untuk apa? Untuk mengingat kesolehan bapak-bapakmu ya, buat patung. Nah, ketika sudah dibuat patung, maka anaknya tabi'in, jadi tabi'in ya, alias cucunya sahabat gitu ya, digoda lagi oleh iblis untuk apa? Menyembah patung itu. Gila nggak ini? Iblis itu jangan diantenan jangan, Masya Allah. Tapi sing jenenge iblis niku menggoda manusia. Niku legal apa ilegal, Bu? Loh, piye? Bingung kan? Legal toh? Gimana? Iblis itu menggoda manusia. Niku pikantuk SIM napa mboten? Surat izin menggoda.
Pikantuk mboten? Pikantuk sing maringi sinten? Gusti Allah. Dadi nek iblis nggoda manusia niku sak rega napa mboten? Ya sak rega cemen tugase. Sing salah sinten? Ya menungso ngopo kok gelem digodho. Nganti niku. Tipu daya iblis itu lemah, Bu. Lemah, Pak. Lemah tipu daya iblis itu. Ya. Terus bagaimana? Ya kita manusia itu yang gampang tergoda, itu yang jadi persoalan. Lemah. Coba nih awake dhewe niku kaya Umar bin Khattab, tegas. Digoda sithik ora. Tegas. Lah Umar bin Khattab niku tinggal kali Kanjeng Nabi, Umar bin Khattab itu kalau lewat satu jalan, kemudian ada iblis niku ngalang golek dalan liyane. Ora gelem ketemu kali Umar bin Khattab. Wedi. Nek awake dhewe lewat di satu jalan malah dikerubuti iblis kali setan niku. Soalnya awake dhewe lemah. Nah, Bu, kembali ke laptop. Nah, sehingga nopo? Cucunya para sahabatnya Nabi Nuh itu Nuh Sewu semuanya itu jadi penyembah-penyembah kakeknya, penyembah-penyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik, turun temurun sampai Rasulullah membersihkan berhala-berhala itu ketika peristiwa Fathul Makkah tahun 8 Hijriah. Semuanya dikeluarkan, dihancurkan berhala-berhala itu oleh Kanjeng Nabi. Lah nama-namanya itu Lata, Uzza, Hubal, Manat. Itu nama-nama sahabat-sahabatnya Nabi Nuh. Masya Allah, betul. Begitu dahsyatnya iblis itu menyesatkan. Sing selamat itu ming loro, generasi sahabat sama tabiin, anaknya sahabat, generasi cucunya sahabat, sampai kafir Quraisy itu sesat semua. Coba bayangkan berapa jumlahnya yang sesat dan berapa jumlahnya yang terselamatkan. Bu, menungso sing mlebu swarga kali sing mlebu neraka kira-kira kathah sing pundi? Tenane jenengan iki. Kira-kira jenengan mlebu swarga napa neraka, Bu? Insyaallah swarga nggih. Nggih, ini swarga niku regane larang, nggih. Muga jenengan yo kudu piye carane ngaten niku nggih. Nggih. Nah, kembali ke laptop. Ketuhanan yang Maha Esa podo artinya dengan tanhana dharma mangruwa. Kula Nuh Sewu pada waktu hari Selasa kemarin pernah cerita, ya. Saya itu Nuh Sewu waktu masuk PNS, Bu. Kula niku Nuh Sewu diwawancarai oleh 2 orang pewawancara. Yang pertama wawancaranya itu tentang Nuh Sewu administrasi perkantoran. Terus yang kedua tentang mental ideologi. Ya, pertanyaan pertama tentang mental ideologi itu tentang Undang-Undang Dasar. Mas, siapa? Undang-Undang Dasar bisa nggak dirubah? Ini pertanyaan ini tahun 97, sehingga belum ada amandemen Undang-Undang Dasar zaman tahun 2000 Pak Amin Rais. Belum. Mas, Undang-Undang Dasar bisa nggak dirubah? Kalau saya jawab bisa dirubah, itu pasti saya akan dioyak. Loh, gimana sih Mas? Kan Undang-Undang Dasar kan ada dasar negara Pancasila. Anda merubah Undang-Undang Dasar berarti Anda merubah Pancasila. Ya apa enggak? Enggak boleh merubah Pancasila. Mau dirubah sama apa? Ayo. Ini betul. Tapi kalau saya bilang tidak bisa dirubah, loh itu kan cuma buatan manusia Mas, bukan kitab suci. Kan harusnya bisa dirubah. Gini pembetul. Bingung tuh ini? Nah, kalau Nuh Sewu ngertos nih, ini pertanyaan jebakan. Nah, kalau jawabannya mboten bisa apa tidak, saya jawabnya gini, Pak. Undang-Undang Dasar itu ada 3 bagian. Yang pertama pembukaan, preambul, ya. Yang kedua batang tubuh, isinya pasal-pasal. Yang ketiga penjelasan daripada pasal-pasal itu. Pembukaan Undang-Undang Dasar tidak boleh dirubah karena di dalamnya ada dasar negara Pancasila. Merubah pembukaan berarti merubah dasar negara, tidak boleh. Nah, kalau batang tubuh boleh dirubah pasal-pasal. Lagian juga ada pasal peralihan. Pasal peralihan itu memungkinkan untuk adanya amandemen, perubahan daripada pasal-pasal itu. Penjelasan, nek pasalnya berubah, otomatis penjelasannya juga berubah. Selamat kalau Bu lolos. Pertanyaan kedua, Mas. Pripun, Pak? Kita biasa hidup di negara yang mayoritas Muslim.
Anda Islam, Islam Pak. Taat. Kalau yang jawab rada kewan Bu. Nah kalau ngomong taat makanya sombong gue ngeten niku. Ya insya Allah lah Pak ngeten niku. Mas, kita biasa hidup di masyarakat yang mayoritas Muslim. Seandainya panjenengan menjadi pejabat atau tokoh di masyarakat, kemudian panjenengan diminta untuk memberikan kata sambutan pada peringatan keagamaan agama lain, bagaimana sikap Anda? Datang, tidak datang, atau mewakilkan kepada bawahan Anda? Nek jenengan jawabannya nopo Pak? Datang, tidak datang, atau makilke? Jangan nopo Bu? Jangan jadi kepala dinas, diminta untuk memberikan sambutan pada acara keagamaan agama lain. Jangan ajeng rawuh, mboten rawuh napa makilke? Tidak datang. Nek tidak datang, mesti dioyak Mas. Loh, Anda itu tokoh masyarakat, Anda itu pejabat, gini apa mboten? Anda milik semua golongan. Emang anak buah Anda itu semuanya Muslim? Kan pasti ada yang tidak Islam. Gini apa mboten? Anda harus mengayomi semuanya. Kok Anda kok tidak datang itu gimana? Jadi bon, jangan ajeng jawab apa. Datang? Loh, Anda katanya taat. Kok datang? Itu kan agama lain. Jadi bon, makilke. Loh, Anda jangan munafik. Nek iso ya teko. Aja makil-makilke. Bingung apa mboten Bu? Ini pertanyaan kayak gini, pertanyaan yang melemahkan akidah Islam. Jadi kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ndelewa wae dhewe, godaan setan. Maka dari itu Allah ngendika dalam surat Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Gini apa mboten? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah, secara A sampai Z, secara keseluruhan. Ojo ming paron-paron kowe, ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Cerdas banget setan kali iblis laknatullah. Nah ini gue mau. Generasinya Nabi Nuh saja yang selamat cuma 2 generasi, bar niku njuk sesat kabeh. Setan niku semare. Nah, bagaimana kita masuk Islam secara kafah? Ya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan satu lagi, sumber hukum kita dalam Islam itu ijma' ulama, ya. Ketetapan para ulama. Nah, lajeng nun sewu kula jawabane ngaten, Bu. Pak, kita itu hidup di Indonesia. Indonesia niku sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Terus langsung Bapak yang nganter, Mas, pertanyaan saya, Anda mau datang apa enggak? Itu aja yang dijawab. Jangan muter-muter sampean. Oh, pripun niku ngaten niku. Ayo tetep to jenenge wong ngedonke, Bu, nggih. Lah kalau yo mergengken kalau yang nanti dulu saya butuh latar belakang buat jawaban saya. Oh iya silakan. Pak, yang direkomendasikan oleh Pancasila itu kerukunan antar umat beragama, bukan kerukunan antar agama. Agama nggak boleh rukun Pak, tapi umatnya yang harus rukun. Kerukunan antar umat beragama. Kalau ada orang Kristen saya minta sholat di masjid, mau apa enggak dia Pak? Pasti dia nggak mau dan menyalahi Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa, Tanhana Dharma. Apa ini mau? Manguro, nggih. Tidak ada keyakinan yang mendua. Loh, lah Tuhan ini di gereja sudah nopo niku Yesus nopo gitu. Tuhan ini di masjid jadi Allah. Nah, saya juga nggak mau. Kalau saya sudah datang ke pura, di sana ada Tuhan Sang Yang Widiwasa, saya juga nggak mau. Dan itu saya menyalahi Pancasila saya, ketuhanan yang Maha Esa, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangora. Gini apa mboten?
Terus bareng ngaten niku tak kira mun rampung jebule dioyak malih. Lah terus gimana kesimpulannya? Anda datang apa enggak? Oh alah ki jan telo tenan iki wong iki. Nah kula jawabane ngaten. Kalau acaranya ritual keagamaan, saya tidak datang. Tapi kalau bukan ritual keagamaan, saya datang. Maksudnya saya tidak ritual itu nek ono kerja bakti. Ngene apa mboten? Monggo saling betul. Itu kerukunan antar umat beragama. Tapi urusan ritual, oh sorry bos, kita tidak bisa. Ya. Jadi nun sewu, jangan ajari umat Islam dengan toleransi. Kita sudah sangat toleran. Tapi toleransi itu ada aturan mainnya. Gini apa mboten? Jangan ajarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Ngeten niku. Nggih. Nah, Bu, nun sewu dalam hal toleransi ini, kula nun sewu waktu dulu saya jadi ketua senat di salah satu kampus. Itu nun sewu ada anak yang Ramadan kemarin itu masih sholat taraweh. Nah, kalau mboten ngerti kapan proses murtadnya. Terus kemudian dia, Mas, kalau di ketua senat ya, Mas, besok Natalan nyambut ya Mas? Natalan? Lah kamu agamanya apa? Saya Kristen sekarang Mas. Walah, lah kamu kan kemarin masih taraweh. Iya Mas, tapi sekarang saya Kristen. Terus langsung diumbulke jadi ketua panitia Natalan. Terus nyambut ya Mas ya? Oh iya. Terus rektornya? Oh ya udah Mas, udah oke. Oh iya oke. Nah terus menurut saya Bu, waktu hari H terus kula ndamel sambutan. Sambutannya itu saya mengisahkan tentang kebinekaan, tentang nun sewu, cerita tentang ada Bapak Ibu KTT, konferensi tingkat tinggi antar agama seluruh dunia. KTT yang kelima kalau tidak salah di Tokyo, Jepang, tahun 70 sekian. Itu nun sewu ada usulan dari perwakilan India, namanya Randa Krishnan, ya. Dia menyampaikan bahwa agama ini kan sumber konflik. Kita sudah sering konflik nih. Salah satunya konflik bersumber dari agama. Saya mengusulkan karena agama itu merupakan sumber konflik. Bagaimana kalau agama ini kan semuanya mengajarkan kebaikan, kita lebur jadi satu. Jadi hanya ada satu agama di dunia ini sehingga tidak ada konflik. Kira-kira peserta KTT do setuju napa mboten? Tidak setuju. Nah, kemudian dari Indonesia menyampaikan, perwakilannya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Mukti Ali, dulu Menteri Agama dan pernah jadi Rektor Yayan Sukijo, Sunan Kalijogo. Nah, pernah jadi Rektor di Yayan Sukijo. Beliau menyampaikan satu konsep unity in diversity, persatuan dalam keberagaman, dalam perbedaan. Dan konsep inilah yang diterima oleh peserta KTT pada waktu itu. Kita itu beragam, tapi kita tetap satu. Lalu apa yang membuat kita rekat menjadi satu bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia? Karena ada konsep toleransi. Nah, tetapi toleransi di dalam Islam itu lakum dinukum wal yantin. Untukmu silakan agamamu, tapi bagi kami adalah agama kami. Jangan kami digeret-geret untuk masuk ke agama kalian. Dan kami juga tidak akan geret-geret kalian untuk masuk beribadah ke dalam agama kami. Niku muncetok. Rasulullah sudah diajarkan 1400 tahun yang lalu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abidum ma abadtum. Kalian juga tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Kami beribadah
sesuai dengan ketentuan agama kami, dan kalian juga beribadah sesuai dengan ketentuan agama kalian. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, dan untuk kami adalah agama kami. Selesai. Judulnya tidak saling mengganggu, bukan saling menghormati. Ini saling menghormati pripun jan? Salah apa benar? Insya Allah salah. Salahnya bagaimana? Salahnya bagaimana? Salahnya itu niki sesuk tanggal selawe podo Natalan nggih. Jebule Bu, nun sewu, jebule itu nun sewu. Jebule niku napa? Ternyata Natalnya orang Katolik sama Nasrani niku beda tata caranya. Kalau orang Katolik itu tidak boleh mengucapkan selamat sebelum tanggal 25. Tapi kalau yang Kristen, yang Protestan itu boleh. Nah, pada waktu di kampus itu saya membuat sambutan, okay. Terus sambutannya saya sama sekali tidak ada kata-kata selamat itu tadi, sama sekali demikian. Terus kemudian saya menceritakan tentang keberagaman itu, dan nusewu konsep yang ditawarkan oleh Profesor Dr. Ghazi Mukti Ali tentang Unity in Diversity. Terus kemudian saya minta salah satu teman Katolik yang paling tinggi jabatannya sebagai ketua bidang pada waktu itu di Senat untuk nusewu memberikan sambutan. Nah, nanti malam mau acara, pagi ini si anak itu yang murtadin itu nusewu nanya ke saya, "Mas, nanti malam datang ya Mas?" "Loh, acara apa?" "Loh, nanti malam kan Natalan Mas." "Gimana sih Mas?" Loh gimana sih Mas? Katanya iya dulu Mas. Dulu itu kamu itu minta sambutan saya atau kedatangan saya ya? Loh, lagi minta sambutan Mas, tapi nyambut masuk nggak datang sih Mas? Nggak, kalau sambutan udah saya siapkan. Nanti akan dibacakan sama Mas Kumbang, koordinator bidang. Gimana sih Mas? Ini kan Pancasila Mas. Loh. Kamu jangan ngajarin aku tentang Pancasila ya. Kamu tahu Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang direkomendasikan adalah kerukunan antar umat beragama, bukan kerukunan antar agama. Umatnya yang rukun, bukan agamanya yang rukun. Itu Randa Krishna, orang India yang mengusulkan seperti itu. Itu namanya sinkretisme, mencampur adukan agama satu, ajaran agama satu dengan ajaran agama yang lain. Kita Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangura. Tidak ada keyakinan yang mendua, yang maro, tidak ada. Harus satu. Itu konsep kita. Nah, terus kemudian ada lagi ya teman yang dari Flores, agamanya Katolik. "Mas, nanti malam acara kemana sih Mas?" "Saya nggak ada acara kemana-mana." "Loh Mas, kalau nggak ada acara mau datang sih Mas." "Loh, saya tuh bisa bikin 1001 alasan untuk nggak datang nanti malam. Kalau saya bilang nanti malam saya mau mudik ke Brebes, ibu saya sakit, kamu mau apa?" Nggak bisa apa-apa kan? Tapi saya tidak pengen beralasan seperti itu. Saya pengen kamu tahu duduk persoalannya. Yang namanya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adil, itu kenapa Bu? Tidak adil, ini kan bahasa Indonesia kan tau sepiro kan biar. Lamanya lapar nopo? Kenyang, lapar tidak lapar. Wah, ini jujur. Adil lamanya nopo? Zolim. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, zolim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, saya pengen ini adil, keadilan ditegakkan. Bahwa toleransi konsepnya adalah kerukunan antar umat beragama, bukan kerukunan antar agama. Oh, berarti Anda nggak menghormati saya kan lagi seneng, lagi berbahagia, lagi merayakan kelahiran Tuhan saya. Oh, sorry bos, untuk urusan manusianya oke, nggak ada masalah. Anda mau butuh bantuan apa, kita kasih bantuan. Tapi kalau kami memberikan selamat, kami dipenging sama Gusti Allah saya. Lah pripun? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu satu dari tiga. Loh, kafir awake dhewe. Loh, Anda jangan bilang kami kafir, Mas. Itu kan kata-kata yang menyakitkan hati. Wonten mboten sing kandha ngaten niku? Kafir niku artinya apa to, Pak?
Kira-kira orang yang tidak Islam niku luwih seneng domongi kafir napa domongi non muslim? Senengnya dikomongin non muslim. Nah, kalau kita itu nun sewu, kafir niku basa pundi? Arab. Muslim niku basa pundi? Arab. Jadi kalau kita mau tahu arti sebenarnya, kita harus merujuk kepada bahasa Arabnya. Ya? Kafir itu artinya menutupi. Diambil oleh bahasa Inggris cover. To cover artinya menutupi. Nggih. Onten jenengan sewu nek duwe buku onten cover-e mboten? Onten cover book itu berarti tutupe buku. Onten bocah wedok jenenge cover girl. Artinya girl sing tukang nutupi. Nutupi napa? Nutupi majalah niku dadi cover-e, nggih, bukan gadis kafir, bukan, nggih. Kafir, kafaro, berasal dari kata kafaro yang artinya menutupi. Bahasa Inggrisnya itu diambil oleh orang Inggris jadi to cover. Jadi orang kafir itu adalah orang yang menutupi hatinya dari hidayah Allah. Tapi nek non muslim, muslim itu berasal dari kata Islam yang artinya selamat. Nek non muslim berarti tidak selamat. Ini apa dia nyebut non muslim ciloko kowe. Lah kok ciloko pripun to? Ora selamat kok. Lalu wong kita nyebut kafir kowe. Lah kok kafir? Aku menutup diri dari hidayah kok. Ngoten niku. Nah, terus nusewu kita apakah harus memberi selamat? Yuk, memberi selamat bagaimana? Wong nun sewu yang menjadi keyakinan mereka adalah keyakinan yang sesat. Kalau ada orang sesat, ya, kalau bisa kita memberikan pencerahan supaya tidak tersesat. Bukan kok malah malah selamat ya, gimana selamat? Kamu sudah tersesat kan? Udah, bagi waras seporo to Mas Janjang. Lho piye? Lho, wong sesat kok diberi selamat. Begitu ya. Jadi konsepnya itu seperti itu, adil ditegakkan pada tempatnya. Nggih. Kata adil itu katanya luar biasa loh Bu. Ada dua kata adil di dalam dasar negara kita Pancasila. Pancasila itu hadiah terbesar umat Islam Indonesia untuk bangsa dan negara Indonesia. Ada dua kata adil. Yang pertama di mana kata adil itu? Iya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus sila ke-5 yaitu keadilan sosial. Ada dua kata adil. Pertanyaan. Adil itu bahasa pundi? Bahasa Arab. Saya pertanyaan. Wow, kita sudah ya. Bahasa Jawa niku hebat banget to niku. Nggih mboten. Ini jenenge jatuh saja iso warna-warna. Iso kejelumup, iso ngeblak itu. Dan itu beda-beda artinya. Adil bahasa Jawane napa? Nah iso tak acungi jempol, tak kayak door press mon. Adil basa Jawane napa Pak? Lho, pripun to jenengan niku adil basa Jawane napa kok adil? Adil basa Jawane napa? Piye jenengan niku wong Jawa napa sanes jenengan niku? Adil bahasa Jawanya? Nah iya. Adil sama dengan merata, bener mboten? Ora, rata durung mesti adil. Jenengan kagungan anak loro, sing siji mun kuliah teng UGM, sing siji isi TK. Kene aku kudu adil yo. Kowe nduk, kowe 2 eko nduk. Kowe 2000 sing TK, kowe sing UGM yo 2000. Rata mboten niku? Rata, adil mboten? Rata. Gimana? Adil itu apa? Bahasa Jawa nih adil. Bahasa Indonesianya adil. Iki janjane piye to ki jan adil ki ono bahasa ora ono. Sehingga apa? Sebelum Islam masuk ke Nusantara, tidak ada keadilan di Nusantara ini. Cocok mboten? Cocok. Loh kenapa?
Kok nggak ada keadilan? Lah wong konsep adil mau belum ditemukan kok. Gini pembaca. Sehingga yang membawa keadilan itu adalah orang Islam. Nggih, bahasa adil itu adalah bahasa Al-Qur'an. Ora bain-bain awake dhewe dadi wong Islam niki ampuh men nggih. Jangan direndah-rendahkan, domongi intoleran. Intoleran gundulmu kuwi. Kita sudah toleran dari zaman dahulu kala, kita udah cerdas. Gimana? Ya. Teman-teman Nasrani itu nusewu kalau ditanya Injil sama Quran itu duluan mana? Jawabannya duluan Injil ya. Injil yang asli. Tapi Injil yang ada di Indonesia duluan mana? Duluan Quran. Sehingga kalau ada pernyataan yang belakangan pasti meniru yang duluan. Bener loh mboten? Biasanya kan niku nggih. Berarti sing belakangan ora Al-Qur'an. Sing duluan Injil. Quran itu tiru-tiru Injil. Oh, untuk Injil ono Nabi Musa, ono kisah Nabi Nuh. Berarti Quran ming tiru-tiru Injil. Leres mboten? Leres kalau Injilnya yang diturunkan kepada Nabi Isa. Tapi Injil kemudian diterjemahkan ke berbagai negara termasuk di Indonesia. Nggih. Injil terjemahan itu baru muncul tahun 1954. Karena di Indonesia ada Lembaga Alkitab Indonesia. Baru Lembaga Alkitab Indonesia itulah yang menerjemahkan Injil. Nggih. Tuhane wong Kristen iku jenenge sinten? Yesus. Niku ora sing dadi anak. Sing dadi bapake jenenge sinten? Nggih. Ya, Kanjeng Rama. Ana sing ngomong Kanjeng Rama. Ana sing Allah Bapa. Allah Bapa di surga. Allah itu Tuhannya siapa? Allah itu Tuhannya orang Islam. Lah kok bisa-bisanya kok Allah Bapa niku Allah iku entuk saka ngendi? Pertanyaan. Di dalam Injil yang berbahasa Inggris niku wonten kata Allah mboten? Tidak ada. Adanya apa? God. Tuhan itu bahasa Inggrisnya God. Dalam Injil yang asli bahasa Ibrani wonten kata Allah mboten? Tidak ada. Adanya Yehova. Oh, Tuhan itu kata soalnya ketika Yesus disalib di dalam Injil, Yesus mengatakan apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Tuhannya namanya siapa? Eli. Jadi Eli kali Allah itu mirip-mirip, gini apa? Tapi kok kenapa tidak kata Allah, Allah, kenapa engkau tinggalkan aku? Kenapa tidak begitu? Nah, wong Islam Tuhannya Allah, kok ngertiin jenengan? Qul, katakanlah huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Sing kondo sinten? Gusti Allah dewe. Melalui firman yang diturunkan kepada Rasulullah. Kita taunya juga dari Al-Qur'an. Ya, tetapi kalau merujuk kepada Injil, nah termasuk juga nusewu kata rasul. Yesus itu sahabat-sahabatnya mereka sebut dengan rasul. Ada Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Rasul Matius dan sebagainya. Rasul itu bahasa pundi? Bahasa Arab. Yang pertama kali memunculkan kata rasul itu siapa? Al-Qur'anul Karim. Menyebut siapa? Nabi Muhammad dengan sebutan Rasulullah. Rasulullah itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bukan bahasa Arab. Sebelumnya tidak ada digunakan kata Rasul di dalam bahasa Arab sebelum Al-Quran turun.
Yang menyebutkan kata Jumat pertama kali itu sinten? Kanjeng Nabi. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Jum'ah. Sehingga hari-hari di dalam kita berhari-hari ini niku diambil dari bahasa Arab. Hari pertama itu hari apa? Ahad, yang artinya pertama. Terus hari kedua Senin, berasal dari kata Isnaini, dua hari kedua. Hari ketiga Selasa, karena ilat Jawa gitu. Jadi Salasa menjadi kok angel ya Salasa, Selasa sing ngono wae nggih. Terus hari keempat Rabu, berasal dari kata empat, bahasa Arabnya arba'atun, arba angel banget itu Rabu ngono kuwi lho, Rebu ngono kuwi gitu. Terus hari kelima Kamis, berasal dari kata khamsatun, khamsah khamis. Khamis ku angel. Lah teng ngoro, iya ngoro. Khamis, kha bukan ha. Ku angel ya, wis kemis ngono kuwi bae. Nek wong Jawa rak ngaten niku to? Nggih mboten. La haula wala quwata illa billah. Angel ya. Wolo-wolo woto. Lah ngopo ya la Jawa ki jan-jan. Atasan kula riyen teng Pemda nggih niku sering nyebut ya walam. Loh, napa Pak? Walam. Artinya Pak? Loh, kita enggak tahu. Oh. Barang tak pikir-pikir walam ki apa nggih? Jebule wallahu a'lam, dan Allah lebih tahu persoalan itu. Wallahu a'lam. Artinya podo. Aku ora ngerti. Nggih. Jebule artinya dan Allah lebih tahu. Siti Hawa, Siti Khadijah, Siti Aisyah. Lho kok anggo siti-siti kabeh. Siti niku jeneng pundi, Bu? Jeneng Jawa. Si Kondoso. Berarti Siti Khadijah wong Jawa. Siti Hawa niku aslinya Jawa. Ngene iki. Siti berasal dari kata sayyidati. Sayyid niku rak tuan. Sayyidati tuan putri. Nggih, sayyidah tuan putri. Sayyidati tuan putriku. Ajeng bahasake ngaten nggih. Kaya Sayyidina Muhammad niku rak membahasakan. Sayyidati Khadijah angel ya. Siti wis ngono kuwi wae. Nah niku ilajo Jawa. Ya, sehingga nun sewu apa namanya? Kita harus proporsional ya, sesuai dengan prinsip keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Agama-agama yang lain itu silahkan ya beragama sesuai dengan ketentuannya, monggo, nggak ada masalah. Kita unity ya, tetapi kita berbeda-beda, kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, tapi tanhana dharma mangurah. Tidak boleh loh ada keyakinan yang mendua, dan itu bertentangan dengan Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa. Monggo silakan ya, jangan geret-geret kami. Oh, namanya Anda nggak menghormati. Hormat menghormati bukan begitu caranya. Nggih? Tidak begitu caranya. Tapi nusewu tidak saling mengganggu akidah satu sama lain. Ya, bahwa yang namanya yang meniru itu mereka. Ya, ada kata Rasul. Ya, Alkitab. Alkitab itu bahasa pundi? Bahasa Arab. Ya, kenapa Injil dikatakan Alkitab? Jadi yang meniru itu mereka. Terus Tuhannya dikatakan namanya Allah. Pengucapannya itu yang berbeda toh? Nggih mboten. Nah, itu kan beda Tuhannya orang Islam meniru. Kita pun nggak ada masalah, nggih mboten. Mereka menyebut dengan Tuhannya Allah, Allah Bapa di surga, monggo aja, nggak ada masalah. Ya, tapi nusewu jangan ganggu kami. Ya, kalau nusewu kafir menyakitkan hati. Loh, nomenklatur kami itu seperti itu. Daripada non muslim malah lebih enak, ciloko kowe berarti. Terus kemudian kalau mereka menyebut kita apa, Bu? Domba yang tersesat, Bu. Jenengan iku wedhus, Pak. Wis wedhus tersesat meneh. Lho, elek lho mboten?
Tapi ya sudah, itu nomenklatur mereka, itu penyebutan mereka, itu agama mereka. Monggo aja silahkan, ya. Kita tidak pernah mengganggu-ganggu. Cuman kalau kita diganggu, nah ini jadi persoalan. Gila pembetul. Nggih. Dulu Bu, zaman kalau teng perumahan, teng Jambitan, niki kalau cerita. Niki mentelan apa dene waktune? Mpun nggih. Oh ya berarti sudah ya, saya nggak usah cerita. Ada yang kalau ceritakan apa mboten usah? Diceritain dilit ya. Di komplek perumahan itu kita ada kelompok pengajian Iqra. Kemudian ada nunsewu bapak-bapak pendeta yang baru hadir di situ. Terus kemudian ada surat kepada ketua kelompok pengajian Iqra. Kepadanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharapkan kehadiran bapak-bapak pengajian Iqra pada acara Natalan dan buka bersama. Ini ku tahun 2001. Itu Idul Fitri itu kayaknya tanggal 27 Desember. Dulu kita pernah hampir bersamaan ya. Itu kayaknya tahun 2001. Terus waktu itu yang haji itu berangkatnya itu sama pulangnya itu beda tahun. Ya, ada itu. Nah, terus itu mengharap kehadiran bapak pengajian pada acara Natalan dan buka bersama yang akan dilaksanakan insya Allah pada hari apa. Terus tulisannya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi acara ini. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing ngundang sinten? Panitia Natalan. Cocok mboten iki? Cocok beling napa cocok tanam niki nggih. Nah, terus ketua pengajiannya, Pak niki pripun Pak? Ini namanya telur asin. Bukan toleransi. Lah kok isa-isane kok assalamualaikum kok dinggo, ono insya Allah kok dinggo oleh panitia Natalan. Semoga Allah meridhoi acara ini. Iki urusannya ki opo gitu? Undangannya kepada ketua kelompok pengajian Iqra. Wes teko nganggo surat, dijawab nganggo surat. Jawabannya piye? Tak gaweke. Aku kalau nyengak kepada ketua panitia Natalan perumahan. Bersama ini kami tanggapi surat panjenengan sebagai berikut. 1. Assalamualaikum warahmatullahi adalah salam milik kami umat Islam dan tidak untuk dipinjam tukarkan kepada agama lain. Enak aja loh. Ini betul. Kuas, insya Allah itu milik umat Islam. 2. Undangan panjenengan salah alamat. Kami ini kelompok pengajian yang mengagungkan asma Allah, sedangkan panjenengan mengagungkan asma Tuhan yang lainnya. Yujane Gusti Allah kabeh, gitu, yang menciptakan alam semesta ini. Tetapi nusewu namanya kan berbeda. Ya kita hormati aja, nggak ada masalah. Lakum dinukum waliyadin. Tapi jangan geret-geret kami ke sana, gitu. Nah, terus sing jadi ketua panitia niku murtadin, dulu agamanya Islam karena dia nusewu disekolahkan sama Chinese, diangkat anak di sekolah di UGM. Akhirnya Chinese itu agamanya Kristen, akhirnya dia ikut-ikutan jadi Kristen. Nah itu nun sewu begitu dapat surat itu langsung datang kepada ketua pengajian Iqra-nya, Pak nyuwun ngapunten saestu Pak, kula niku mboten ngerti napa-napa ya Pak. Lah kok njenengan tanda tangan ku pripun? Aku lho dikon tanda tangan ya Pak, kula mboten ngerti napa saestu lho Pak, Pak. Nyuwun pangapunten. Lah biasanya mereka kayak begitu, ya. Biasanya mereka itu memakai cara itu test the water. Ngetes banyu ki jane jeru apa cethek to. Dengan cara bagaimana? Melempar batu. Tung, ngoten niku. Oh cethek, oh jeru, ngoten niku. Niku tes water.
Nah, tapi nuwun sewu nek awake dhewe niku meneng mawon, oh berarti aman. Terus ke mengko ngaten niku nggih. Ora ono perlawanan sih, terus ke mawon. Nah, nek ngono ku aduh gawat iki, mundur. Ngaten niku nek mereka tuh cuman kayak begitu doang. Jadi nuwun sewu kita harus berani ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafa. Loh Mas, itu mboten adil. Lagian kita dilindungi oleh Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Mas, nyuwun sewu njenengan ajeng acara nopo-nopo, ayo tak bantu loh Mas, tak bantu, mboten masalah. Hablum minanas, nggak ada masalah. Tambah hablum minallah, oh tidak boleh ya. Islam itu agama yang luar biasa. Islam itu mengakomodir adat istiadat setempat loh Bu ya, selama tidak bertentangan dengan akidah Islam. Jangan ajari umat Islam dengan toleransi nggih. Contohnya nopo? Hukum waris nggih, kudune lanang entuk loro, wedok entuk siji nggih. Tetapi nuwun sewu nek misale sepikul segendongan nih nek carane Jawa niku. Terus kalau misalnya yang laki-laki harusnya dapat 2 miliar, yang perempuan dapat 1 miliar. Terus yang lanang ngomong ngaten iki, "Dek, aku wis cukup, Dek. Wis kita bagi sama rata saja. Kue 1,5 miliar, aku 1,5 miliar." Parang nopo mboten? Parang, antarodin keikhlasan. Ini masalah akhlak. Ini apa mboten? Bertentangan nggak dengan akidah Islam? Tidak, nggak ada masalah. Itu hukum adat setempat. Boleh. Boleh nggak ini adat istiadat ritual sedekah bumi? Monggo, kalau itu adat istiadat. Bertentangan nggak dengan Islam? Tidak bertentangan. Ini rasa syukur kita, gitu. Panen wis api, oh nggak ada masalah. Loh, tapi niki terima kasih kepada Dewi Sri. Lah Dewi Sri sapa? Loh, lah nek mboten Dewi Sri make pripun? Oh, lah nyuwun ngapunten niku masalah akidah. Oh, tidak boleh ngaten niku. Nggih. Niki nusewu Labuan, Temparan Tritis. Niku wonten ndas kebo dilarung ke mriku. Lah niki napa niki acara ngaten niki niku? Lah niki nek mboten dipakani ngaten niku make Nyi Roro Kidul njuk janggal-jangkel. Oh, lah nyuwun ngampun niki akidah. Oh, enggak bisa. Bu, Islam itu mengatur kalau meninggal dunia warisnya putus. Ini apa mboten? Ya toh? Nah, tetapi kalau ada di Jawa, contoh nggih, niki melebar didik. Saya meninggal hari ini. Misal bapak saya konglomerat paling kaya di Indonesia, meninggalnya besok. Terus anak kulo niku entuk warisan saka bapak kulo sing konglomerat napa mboten? Entuk mboten? Mboten. Kenapa? Sing entuk warisan kudune sinten? Kulo. Ning kulo wis mati dhisik. Nggih mboten? Sehingga mati itu memutus waris. Jenenge wong mati kuwi ora obah. Nek obah malah medeni bocah. Apa meneh nampa warisan mboten bareng. Nggih mboten? Itu secara Islam. Tapi ini ada Jawa. Yo piye-piye no kuwi anake Dedi kuwi rak yo putune to. Nggih napa mboten? Lah sing liyane padha entuk kok, mosok putune kok ora entuk, le mesake banget padahal hartane saha konglomerat. Nah, ini adat Jawa dapat. Nggih. Boleh enggak? Bertentangan enggak dengan akidah? Boten, enggak ada masalah. Nah, di Indonesia ini ada namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam ala Indonesia yang dibuat tahun 74. Jenengan nek urusan-urusan agama wong Islam datang ke pengadilan agama, yang dipakai itu bukan hukum murni agama Islam, tapi adalah hukum Islam yang sudah digabungkan dengan hukum adat. Jadi Islam mengakomodir adat istiadat kebiasaan setempat. Ini wujud daripada toleransi, asal satu cekelane tidak boleh bertentangan dengan akidah Islam. Ini pembahasan. Jenengan ajeng nopo-nopo kali orang-orang non Muslim, sesama tetangga, sesama nggak ada masalah.
tapi satu yang tidak boleh dilanggar, urusan dengan Allah, akidah. Jangan sampai itu dilanggar. Dilanggar, selesai. Ngaten niku nggih. Nah, di kompilasi hukum Islam niku ngaten niku. Jadi kan kalau datang ke pengadilan agama yang dipakai kompilasi hukum Islam itu mesti dapat. Cucunya simbaan bapak saya itu dia dapat. Itulah Islam. Islam itu indah. Islam itu sudah lengkap, sudah komplit, aturannya cetok, jelas dan sebagainya. Cuman banyak fitnahan kepada Islam dan umat Islam. Maka dari itu kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' ulama supaya kita tidak tersesat dan gampang terpengaruh ke sana kemari. Wabillahi makaten Bu, yang dapat kami sampaikan, mohon maaf banyak khilafnya. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.